Bagi yang masih belum paham tentang bagaimana kondisi psikologi anak-anak yang biasa terlibat tawuran, minum obat, main game online, dan berbagai peristiwa lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjalanan hidup seorang anak yang Dengerin tuh. merusak otak kiri dan otak kanannya. Nih, ada pernyataan argumentatif dan logis dari Cocok. anak muda Indonesia yang harus disimak oleh kita semua. Yuk kita simak bareng-bareng. Dijual cepat, murah-murah, pejabat yang kerjanya hanya omong-omong saja tanpa kerja nyata, giliran KDM membuat kebijakan, dia malah protes. Nah, dijual murah tapi minusnya satu. Dia ingin gaji besar, cuma kerjaannya cuma bisa menggonggong. Nah, boleh dijual cepat, dijual cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video-video gokil, video-video panas kita saksikan kesempatan kali ini. Panas kenapa? Panas kuping. Panas di telinga tentunya ya ketika kita mendengar bagi orang-orang yang tersentil. Tidak maksud untuk menyentil atau menyenggol, tapi cukup kita ambil hikmah dan pelajaran dari video-video yang akan kita saksikan. Seperti apa videonya kita saksikan saja ya. Bagi yang masih belum paham tentang bagaimana kondisi psikologi anak-anak yang biasa terlibat tawuran, minum obat, main game online, dan berbagai peristiwa lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjalanan hidup seorang anak Dengerin yang tuh. merusak otak kiri dan otak kanannya. Nih, ada pernyataan argumentatif dan logis dari Cocok. anak muda Indonesia yang harus disimak oleh kita semua. Yuk kita simak bareng-bareng. Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Di sana mereka akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan rutinitas. Hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah. Cerdas. Banyak yang protes, katanya ini terlalu militeristik. Tapi mari jujur, sebagian anak muda kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Barak bukan solusi untuk semua, tapi ia bisa jadi ruang aman bagi yang kehilangan pegangan. Di sana mereka belajar bangun pagi, menyusun tempat tidur, menghormati instruksi, hal sederhana yang perlahan membentuk karakter. Dalam psikologi sosial, terutama dalam pendekatan behavioristik, meyakini bahwa perilaku manusia dibentuk, dipelihara, dan diubah oleh konsekuensi yang muncul dari lingkungannya. Ketika seorang remaja berada dalam sistem yang terstruktur, dengan aturan yang konsisten, respon yang dapat diprediksi, dan penguatan yang jelas, maka perilaku yang baru punya ruang untuk tumbuh. Bukan semata karena dihukum saat salah, tapi karena dibentuk saat benar. Lingkungan yang stabil memberi umpan balik yang ajak, dan dari situlah pembelajaran perilaku terjadi. Barak dalam konteks ini bukan simbol represi, tapi ruang eksperimental, tempat perilaku lama dipadamkan dan pola baru dipraktekkan berulang-ulang hingga melekat. Betul. Ini bukan persoalan militerisasi pendidikan, ini usaha untuk hadir ketika keluarga dan sekolah mungkin sudah menyerah. Ini tentang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Betul. Karena kadang yang terlihat seperti barak justru bisa menjadi rumah, tempat anak belajar mengenal dirinya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteraturan. Setuju mas bro, setuju banget, ini baru keren. Memang seperti itu, untuk merubah kebiasaan atau habit itu perlu perjuangan, yang mana juga perlu tempat yang sekiranya tempat itu tidak mengulang dari apa yang sudah dibiasakan tadi itu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lalu. Maka dibutuhkan tempat baru untuk membuat kebiasaan baru yang lebih baik lagi. Seperti hanya ditaruh di tempat militer itu kan. Positif yang tempat itu benar-benar disiplin, bisa meninggalkan kebiasaan yang lalu. Mustahil di tempat militer itu ada pelatihan tawuran lah, nggak bakal ada ya. Nggak mungkin di tempat militer itu, di tempat pelatihan itu, tempat pendisiplinan itu ada apa namanya obat-obatan yang terlarang gitu dan lain sebagainya. Bahkan disitulah tempat untuk mendidik atau menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Misalnya dengan bangun pagi, yang sebelumnya diawali dengan tidur cepat jam 9 atau jam 10, yang sebelumnya itu bisa sampai tengah malam, bahkan sampai subuh baru tidur. Nah ketika di tempat ini diajarkannya dengan kebiasaan baru yang lebih baik, yaitu dengan
tidur cepat dan bangun lebih awal. Tidur jam 9, bangun jam 4. Membiasakan untuk sholat subuh, berolahraga, sarapan yang teratur, yang baik, yang bergizi, dan berkegiatan yang positif lainnya. Nah, ini yang semestinya dibiasakan dan tempat inilah tempat yang terbaik, yaitu di tempat militer. Jika hal-hal baru ini sudah ditumbuhkan, yang positif ini ditumbuhkan diulang-ulang setiap hari dalam target yang ditentukan, maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemarin-kemarin akan hilang. Dan saya sangat setuju dengan pendapat nih Abang yang dinukil oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita saksikan lagi. Ada juga Pemprov nih. Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Ya nggak apa-apa sih, mungkin ada efek positif Yang lucu juga sebenarnya kali. bukan ini, gua kasih tahu nih bentar. Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif, seperti memperpanjang jam operasional taman, Iya, sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh, Tapi ya, bro, yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Ya Anak juga bandel ya. mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada. lah iya juga. Nggak ada gitu orang, misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Nggak. Gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi. Mendingan ditutup abis maghrib. Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing. Ngajedog. Ulah tawuran, asup kabarak mana? Lah, iya juga sih ya. Karena umumnya bocah-bocah yang berperilaku kurang baik ini kayaknya kurang gemar untuk membaca, kurang gemar untuk standby di perpustakaan yang tentunya kemungkinan besar nggak bakal betah di perpustakaan. Jadi jikapun jam bukanya diperpanjang, ya nggak tahu sih seperti apa dampaknya. Tapi mungkin untuk yang para penggemar pembaca ya mungkin lebih senang aja dan tetap persentasenya hal positif mungkin ada tapi tidak mengena pada pada tujuan yaitu mengait ke anak-anak yang berperilaku kurang baik itu tadi. Luar biasa netizen nih. Ada lagi nih dari siapa nih? Ya Pak Dedi, aduh izin menambahkan nih mah. Nu kirim ke barak teh ulah barudak beradana hukul. Mun bisa mah kirimkan anu ngomongna isukan geus gajian kayak digantian cenah. Tapi kan geus sabaraha bulan can diganti wae eta tah. Upami bade ku abi turun tangan menang kana ku abi dibata ieu sirana. Heug paeh kan eta teh dosa meureunnya. Da sidik paeh mah Ada lain aja, urusan manusia eta mah geus sidik urusan pangeran kitu panginten rupina mah mangga we keun we kabarak kitu we. Pak Dedi, ya mah pengalaman pribadinya Pak Dedi. Jadi di sana teh orang teh loba duit Pak Dedi. Jo Manawi, padahal kan sarua Pak Dedi. Abi keur ripuh kitunya Pak Dedi. Ta eta nu kudu dikabarakeun mah nya Pak Dedi. Mung sakitu we Pak Dedi nitip. Tak Pak Dedi nya mau didengarkan ya orang sebagai warga Jawa Barat. Radodat pokoknya mengenang unu Manawi teh. Well Ada aja netizen dia. Ampun deh, ada-ada aja. Segala ada isu, dibilang ada siswa yang kabur lah dari barak militer. Nggak ada emang gelombang pertama itu jumlahnya 39. Tapi nih, makanya nih tanya-tanya dulu, jangan dipelintir-pelintir. Tapi Om Jen kan pernah bilang, orang tua yang menitipkan jumlahnya 40. Tapi siswa yang datang 39. Oh gitu. Nah siapa yang nggak datang? Yang nggak datang itu Muhammad Ramdan. Anaknya siapa? Anaknya Pak Karyo. Om Jen udah tanya sama orang tuanya. Udah telepon sama si Muhammad Ramdannya. Kenapa Bu? Anak ibu nggak jadi ikut. Katanya, dan Ramdan kenapa nggak jadi ikut? Nah karena sebelum ikut Ramdan udah berjanji nggak bakal bolos lagi. Udah tobat bakal duluan nurut dia. sama orang tua, bakal jadi anak baik-baik, bakal jadi rajin belajar. Ya bagus dong, bagus. Ya bagus. Sebelum dibawa, Iya. ya sudah sadar duluan. Nah, walaupun ya menurut pengakuan ibunya nih, saat ditelepon sama Om Jen, ibunya pengen banget menitipin. Titipin Orang aja tuanya dah. pengen banget. Malah ibunya ngiri sama siapa? Ngiri sama teman-temannya yang lain. Gitu. Pengennya anaknya si Muhammad Ramdhani ikut. Makanya tabayun dulu. Ya. Jadi omnya tegasin nih, nggak ada yang kabur emang dari awal juga 39. Ya. Biasa Om Jen, jangan kaget.
biasa netizen yang sekiranya sirik, yang nggak setuju sama Kang Deddy mah begitu. Meureun bikin ada aja cerita baru yang sekiranya cerita itu bisa menyudutkan program-program yang tidak setujui oleh mereka-mereka itulah. Jadi ada-ada aja lah ceritanya pasti untuk membuat ya cerita-cerita fiktif lah, cerita-cerita palsu yang sekiranya memang benar-benar bisa apa ya membuat negatif lah sudut pandang para warga kepada kebijakan yang mana tuh bocah kabur katanya mungkin dikerasin gitu ya di barak militer gitu ya. Ya, tapi kita semua sudah menyaksikan kok, menyaksikan bahwasannya seperti apa di barak militer itu pelayanannya, penanganannya, Kak Setu pun ngacung jempol kok. Pak Deddy, jangan ngerusak budaya dong. Rusak budaya. Budaya tawuran mau dihilangin. Budaya bocah main HP mau dihilangin. Budaya korupsi jangan sampai hilang dong. Aduh, itu kan warisan budaya kita yang paling tinggi. Bahaya. Bisaan lu Bang. Buat Gubernur Jawa Barat, KDM, Anda itu Pak, kalau bikin kebijakan atau bikin gebrakan, itu jangan terlalu satset Pak. Ini para ahli yang sering ngeritik Bapak ini pada kaget Pak gitu. Bapak itu mulai dari pelarangan studi tur, anak nakal akan dibina oleh militer. Kalau Bapak itu tuh dikritik tuh sama para ahli Pak. Soalnya Bapak itu terlalu satset Pak. Biasanya kalau bikin kebijakan itu harusnya dikaji dulu Pak. Dikaji terus kan keluar anggaran buat kajian. Dari kajian tersebut melahirkan penelitian. Harus dilakukan penelitian Pak. Penelitian keluar lagi anggaran Pak. Nah setelah dilakukan penelitian baru harus disosialisasikan Pak. Nah disosialisasikan itu keluar lagi anggaran Pak. Dan ini sebenarnya pendapat ahli atau ahli berpendapat gitu atau mencari Bisaan lu Bang. pendapatan mungkin. Ngeledek bet nih orang ya. Deddy Mulyadi, Anda jangan jadi gubernur kreator yang gerak sedikit langsung bikin video. Anda lebih baik menjadi gubernur kreator yang sudah jelas terlihat kerjanya daripada menjadi gubernur koruptor yang gerak sedikit menghabiskan uang negara. Contoh baik dia. Langsung terdiam Bisaan nih. Kreator nih cerdas. Siapa ini? Sugeng Yulianto. Kreator Sugeng Yulianto. Luar biasa. Surat terbuka untuk Kang Deddy. Surat Kang terbuka lihat nih. anak saya Masya Allah nggak main HP sama sekali anak Cocok. kandung mah. Tapi anak mertua Kang Deddy anak mertua main HP mulu, nggak di rumah, nggak di tempat taman kayak gini lagi main HP mulu. Kang tolong Kang dibawa aja. Sikat, Ya Kang insya Allah saya Deddy. ikhlas, dibina ke barak, bawa aja bawa. Bawa Kang Deddy jemput. Tadi kan kita di Sumatera nih, bukan di Jawa Barat. Iya sih. Di Sumatera. Tolonglah Kang mampir aja ke sini. Waduh. Kalau gitu mah ngomongnya sama Gubernur Sumatera. Sumateranya di mana situ? Ngomong sama pihak terkait. Sumatera kan luas. Ada Lampung, ada Bengkulu juga masih Sumatera, ada Jambi, ada Palembang sampai Medan sono ya masih Sumatera. Jauh-jauh banget ke Pak Deddy ngadunya. Bisaan. Dijual cepat, murah-murah, pejabat yang kerjanya hanya omong-omong saja tanpa kerja nyata, giliran KDM membuat kebijakan, dia malah protes. Nah, dijual murah tapi minusnya satu. Dia ingin gaji besar, cuma kerjaannya cuma bisa menggonggong. Nah, itu. Boleh dijual cepat, dijual cepat. Aduh. Parah banget ini satir video terakhir ini video yang sangat sekali dah. Aduh, keras sampai diibaratkan dengan guguk yang sedang menggonggong, pengen makan gaji besar cuman bisa ngomong. Aduh, dijual siapa yang mau tuh? Siapa yang mau? Cepetan dibeli secepatnya. Itulah video-video yang memang apa ya, lagi rame dan patut untuk kita simak dan kita ambil sisi positifnya tentunya ya. Yang jelas di setiap tayangan tadi ada sisi positifnya yang mana jikapun apa ya video-video tadi ada sebagian menyudutkan yang lain, jangan kita ambil yang ketika kita menjelekkan orang lainnya, tapi setidaknya kita ambil pelajaran di dalamnya kan. Yang mana ada pihak-pihak yang kurang setuju dengan Kang Deddy Mulyadi, kurang setuju dengan pendapatnya, kita pelajari apa tujuan mereka, bagaimana kenapa mereka tidak setuju, seperti apanya, kita tetap
objektif lah ya, dan tetap kita juga berpikir positif tentang apa-apa dari tujuan yang diambil menjadi langkah-langkah dari Kang Deddy Mulyadi untuk membentuk karakter anak yang lebih baik lagi, membentuk karakter anak yang lebih disiplin, taat, patuh kepada orang tua, patuh kepada agamanya, kepada Tuhannya, dan patuh kepada peraturan Indonesia tentunya, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, rasa bela negara, dan rasa cinta kepada negara. Ini semua bukan hal yang salah kalau menurut saya, dan perlu kita dukung kegiatan pendapat dan program-program dari Kang Deddy Mulyadi. Tentunya akan tetap selalu ada pro dan kontra pastinya. Setiap langkah yang menuju kebaikan tetap ada saja yang tidak suka tentunya. Oke, kita akan bertemu lagi di konten yang akan datang yang lebih seru lagi, di video-video lebih gokil, lebih kocak lagi, dan lebih tajam lagi. Insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.